Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan untuk kami pada hari ini bisa datang bersama-sama di tempat ini, bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan saudara seiman kami, dan terlebih lagi kami bisa menyembah Engkau, beribadah kepada Engkau sebagai Tuhan dan pemilik hidup kami, sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Berkatilah waktu ini Tuhan, secara khusus ketika kami sekali lagi diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sungguh mohon Kau memberkati waktu ini, sehingga dalam waktu yang terbatas, kami tetap bisa mendapatkan berkat dari Tuhan yang mau dinyatakan untuk kami. Berkati hamba-Mu juga, di dalam segala keterbatasan dia Tuhan pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca satu bagian teks firman Tuhan hari ini yang terambil dari Yohanes pasal yang keempat. Kita akan melihat Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-24. Yohanes pasal yang keempat, saudara, kita akan membaca ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-24. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang harus menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, Ibu, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari orang Yahudi. Namun, saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Sudah sampai sedemikian jauh pembacaan firman. Yang berbahagia mereka bukan hanya membaca, mendengar, tapi yang juga melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudara, kebaktian hari Minggu itu sering kali juga disebut sebagai ibadah hari Minggu. Sunday worship. Jadi kita bukan hanya memakai istilah Sunday service, tetapi juga Sunday worship. Saudara, datang ke gereja untuk mengikuti kebaktian itu tidak selalu identik dengan beribadah. Saudara, coming to church, datang ke gereja untuk ikut kebaktian tidak selalu identik dengan worshiping. Seharusnya identik. Seharusnya sama. Tetapi kalau kita jujur, saudara, kita akan selalu melihat nggak selalu identik. Maka saudara, kita akan menemukan ada orang-orang, bahkan termasuk kita mungkin, datang ke gereja, mengikuti kebaktian, bahkan mungkin bertahun-tahun kita lakukan itu. Mungkin karena ajakan orang tua, ajakan teman, ajakan pasangan, atau memang kemauan kita sendiri untuk datang ikut kebaktian. Saudara, kita bisa ikut kebaktian tetapi sebenarnya kita tidak beribadah. Saudara, hal ini bisa terjadi tanpa kita sadari. Saudara, kita ini bisa kehilangan pemahaman yang benar. Kenapa ya saya ada di gereja hari ini? Mengapa saya datang ke gereja hari ini? Saudara, jawaban yang seringkali secara umum orang sampaikan adalah ikut kebaktian. Tetapi ingat saudara, yang namanya kebaktian itu adalah worship.
Maka tidak salah disebut sebagai Sunday worship. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan topik tentang ibadah bahkan sepanjang bulan ini. Karena ini bulan ibadah, bulan musik. Kita akan merenungkan topik tentang ibadah. Dan hari ini kita akan melihat dari perspektif diskusi Yesus dengan perempuan Samaria mengenai ibadah. Saudara, diskusi ini tiba-tiba muncul. Awal mulanya tidak bicara tentang ibadah. Tetapi tiba-tiba diskusi ini dimunculkan oleh perempuan Samaria ini. Saudara, mungkin dengan pemikiran begini. Perempuan Samaria ini waktu bicara dengan Yesus, melihat, wah ini orang luar biasa. Maka disebut Yesus itu seorang nabi ini. Ini orang yang punya pengetahuan rohani yang baik seperti seorang nabi. Maka perempuan Samaria ini kemudian ingin tahu bagaimana sih pemahaman Yesus tentang ibadah secara khusus, perdebatan antara orang Yahudi dan orang Samaria mengenai di mana tempat ibadah, di mana tempat menyembah. Jadi saudara, isu yang diangkat oleh perempuan Samaria ini adalah isu where do we worship? Saudara, di mana kita ini beribadah nih? Ya, saudara, diperhatikan tadi kita melihat di dalam teks ini ayat yang ke-20, wanita ini berkata begini, perempuan ini berkata begini, nenek moyang kami, nenek moyangnya orang Samaria nih, menyembah atau beribadah di atas gunung ini. Saudara, gunung yang dimaksud waktu itu dekat dengan tempat di mana Yesus bertemu dengan perempuan Samaria ini, dan itu adalah Gunung Gerizim. Ya, kalau saudara melihat di peta itu ada Gunung Gerizim. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang harus menyembah. Artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jelas sekali ada perbedaan nyata antara orang Yahudi dan orang Samaria mengenai di mana lokasi atau tempat ibadah. Mereka sama-sama meyakini Tuhan itu menetapkan tempat ibadah. Tetapi mereka tidak sama di dalam pemahaman mengenai di mana lokasinya. Jadi orang Yahudi beribadah di Bait Allah di Yerusalem. Maka Bait Allah didirikan di Yerusalem. Tetapi orang Samaria tidak. Mereka beribadah di satu tempat di Gunung Gerizim nih. Bahkan mereka juga mendirikan Bait Allah tandingan, kuil tandingan untuk tempat ibadah mereka di Gunung Gerizim ini. Jadi saudara, kita melihat dengan jelas sekali pertanyaan atau pernyataan perempuan ini berkaitan dengan tempat yang tepat untuk beribadah. Haruskah di Gunung Gerizim nih seperti yang kami lakukan orang Samaria? Ataukah ini orang Yahudi yang benar nih di Yerusalem atau di tempat yang di mana Tuhan itu tetapkan? Saudara, kalau saudara perhatikan ya, pemahaman dari perempuan Samaria ini mewakili, boleh katakan, pemahaman realitas religius atau orang-orang beragama zaman ini. Seringkali saudara, kalau kita bicara tentang yang namanya ibadah, yang namanya penyembahan, sering kita itu lebih fokus kepada sarana penyembahan. Sehingga itu menjadi satu formalitas secara eksternal. Dan kalau kita jujur saudara, ini bukan sekedar pernyataan kita sebagai manusia yang beragama, tetapi ini sesungguhnya pernyataan yang keluar dari diri kita sebagai orang berdosa. Kenapa? Karena itu mencerminkan hati manusia yang jatuh dalam dosa, ingin untuk menggantikan penyembahan yang sejati dengan sarana, dengan lokasi, dengan ritual, dengan kegiatan, dengan bentuk lahiriah. Sehingga ketika kita merasa kita udah lakukan yang bentuk-bentuk ini, lalu kemudian kita merasa, oh saya sudah beribadah. Jadi kita menenangkan hati kita yang berdosa ini dengan berkata begini, oh saya sudah datang hari Minggu ke gereja kok. Berarti saya sudah beribadah kepada Tuhan ini. Atau saya sudah ikuti ritual-ritual agama tertentu. Berarti saya sudah beribadah dan sudah menyenangkan hati Tuhan. Nah, sudah sadar atau tidak, itu bukan sekedar cuma kecondongan kita sebagai makhluk religius, tetapi itu juga mencerminkan dosa kita sebagai manusia. Kita berpikir kita bisa membereskan masalah dosa, menenangkan hati nurani kita yang berdosa, dengan jalan ibadah, dengan fokus pada hal-hal yang eksternal. Tapi saudara perhatikan jawaban Yesus. Yesus tidak setuju bahwa ibadah itu hanya dikaitkan dengan lokasi. Maka dia berkata begini kepada perempuan Samaria itu.
Percayalah kepadaku ibu, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Jadi Yesus menunjukkan perdebatan tentang tempat, Yerusalem atau Gunung Gerizim, nggak penting. Saudara, kenapa nggak penting? Karena akan ada perubahan yang signifikan. Yesus berkata begini, saatnya akan tiba. Saat apa nih? Saudara, istilah saatnya akan tiba berulang kali muncul di Injil Yohanes. Itu merujuk kepada kematian dan kebangkitan Yesus. Artinya, saudara, Yesus ingin menyatakan begini, saatnya akan tiba di mana akan ada perubahan paradigma tentang apa itu worship setelah Yesus Kristus datang, mati, dan bangkit. Orang-orang Yahudi, saudara, saat itu banyak berdebat tentang worship. Itu cuma di dalam kaitan dengan tempat ibadah, sarana ibadah, ketaatan pada kegiatan ritual, memberikan korban persembahan, lalu mereka berpikir bahwa itu sudah ibadah. Begitu juga dengan orang Samaria. Nah, Yesus mengatakan saatnya akan tiba, akan ada perubahan paradigma tentang hal ini. Jadi perdebatan tentang tempat, saudara, itu tidak berguna lagi. Bukan berarti tempat tidak penting, bukan itu poinnya. Tetapi yang Yesus ingin sampaikan di sini adalah tempat itu bukan yang terpenting dan segala-galanya, karena ada yang lebih penting dari itu. Dengan kata lain, saudara, saya bisa berkata begini, Yesus tidak berbicara tentang lokasi ibadah, tapi Yesus bicara tentang esensi ibadah. Fokus Yesus bukan di mana kita beribadah, where we worship. Tetapi Yesus berfokus pada whom we worship. Bersiapa kita beribadah dan how we worship. Bagaimana kita ini beribadah. Jadi ini yang mau disampaikan oleh Yesus dalam diskusi singkat tentang ibadah dengan perempuan Samaria ini. Mari kita renungkan dua ini. Whom we worship. Pada siapa kita ini beribadah. Sudah menarik sekali, Yesus berkata begini kepada perempuan Samaria itu. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa. Bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Saudara, kenapa Yesus tidak memakai istilah yang umum? Allah. Menyembah Allah. Atau Tuhan. Menyembah Tuhan. Atau istilah-istilah yang mungkin lebih umum orang mengerti. Tetapi kenapa Yesus secara spesifik menyebut kepada perempuan Samaria ini, kamu akan menyembah Bapa. Kenapa Bapa? Setelah Yesus secara tidak langsung mau memperkenalkan pemahaman tentang Allah itu sebagai Bapa yang mungkin belum diketahui oleh perempuan Samaria ini. Sudah tahu kan yang namanya Bapa itu pasti punya konotasi punya anak. Ya, konotasinya begitu kan secara umum. Bapak itu memiliki anak-anak. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa yang harus disembah adalah Bapa, maka pertanyaan yang secara implisit ditunjukkan di sini adalah, apakah ketika engkau menyembah Dia sebagai penyembah, engkau mengakui engkau anaknya? Karena ini Bapakmu loh. Jadi saudara, Yesus sedang menyadarkan perempuan itu pada satu kebenaran. Kalau bicara tentang ibadah, yang menjadi masalah bukan lokasi, tapi yang menjadi masalah adalah relasi. Ibadah tidak akan ada gunanya ketika kita menyembah satu objek, tetapi nggak ada hubungan apapun dengan objek itu. Itu jadi berhala, bukan Allah. Maka Yesus mengatakan seolah-olah pada perempuan ini, ketika kita menyembah Dia sebagai Bapa, apakah kita mengakui kita ini adalah anak? Bahkan Yesus berkata begini di ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari orang Yahudi. Saudara, kalimat Yesus itu sangat tajam, terus terang, dan mungkin agak sedikit menyakitkan. Kenapa? Karena sepertinya Yesus berkata begini, masalah dengan kalian orang Samaria, bukanlah kalian beribadah di gunung yang salah, bukan itu. Tapi masalahnya adalah
kalian menyembah atau beribadah kepada apa yang tidak kamu kenal? Aneh kan? Tapi saudara akan menemukan realitas seperti ini kan. Paulus pernah dalam perjalanannya, kalau sudah membaca di kitab Kisah Para Rasul, masuk ke satu kota, ketemu mezbah. Lalu di sana dituliskan, kepada Allah yang tidak dikenal. Itu aneh sekali saudara. Orang bisa menyembah kepada satu figur, dewa, ilah, Allah, atau apapun lah. Tetapi nggak mengenalnya. Ini sesuatu yang sangat-sangat aneh sekali. Maka Yesus berani berkata, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Dan kenapa kemudian Yesus menutup dengan kalimat ini? Sebab keselamatan datang dari orang Yahudi. Kenapa? Karena Mesias dan Juru Selamat yang memang dari keturunan orang Yahudi, yang dinantikan oleh orang Yahudi, itulah yang akan membawa manusia pada akhirnya saudara, itu akan bisa mengenal Allah sebagai Bapa dan beribadah kepada Allah itu sebagai Bapa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan penting untuk menjadi perenungan untuk saudara dan saya saat ini, apakah ketika kita mengatakan kita ini beribadah, kita menjadi penyembah-penyembah, kita itu mengakui dia Bapakku, aku anaknya. Kalau nggak ada relasi ini, kita cuma menjalankan agama. Kita cuma mengikuti kebaktian. Kita bukan beribadah. Ibadah yang sejati lahir dari relasi, bukan ritual. Ritual tanpa relasi itu kosong. Ibadah yang sejati dimulai dari ada relasi pribadi antara aku dengan Allah. Ibadah itu bukan terjadi karena tradisi, bukan karena kewajiban, tetapi karena aku ada relasi. Saudara, kalau kita mengerti ini, kita akan mengerti satu kebenaran, bahwa ibadah itu memang bersifat teosentris, bukan antroposentris. Ibadah itu adalah kita ini mengarahkan diri kepada Allah yang kita kenal di dalam Yesus yang adalah Bapa kita. Yang kita tahu mengasihi kita dan kita mengasihi dia. Maka kalau ditanya kenapa datang ke gereja? Saya mau beribadah. Kenapa? Karena saya memiliki Allah yang adalah Bapa yang mengasihi aku. Dan aku mengasihi dia dan menghormati dia. Maka aku datang. Itu teosentris. Jangan sampai saudara ibadah kita itu antroposentris, berpusat pada manusia. Kita ini bisa datang kepada Tuhan dalam ibadah kita atau kebaktian kita dengan berpikir begini, apa yang saya dapetin dari ibadah di gereja ini? Kalau saya nggak dapat apa-apa, ngapain saya datang ke gereja ini? Maka orang seperti ini saudara akan mudah pindah gereja karena akan cari apa yang memberikan dia kelegaan, kepuasan, kesenangan. Karena merasa apa? Saya dapat sesuatu. I get something. Orang ini bukan beribadah. Karena ibadah itu naturnya adalah teosentris, bukan antroposentris. Maka saya setuju sekali ada satu kalimat yang saya pernah baca di sebuah buku. Kalimatnya berbunyi seperti ini. Worship is not about the people. Ibadah itu bukan bicara tentang orangnya. Worship is not even about the music. Esensi ibadah itu bukan terletak di musiknya. Banyak orang menilai ibadah itu baik atau tidak dari musiknya. Kalau musiknya bisa membuat aku lega, kalau musiknya bisa membuat aku senang, kalau musiknya bisa membuat aku tersentuh, wow, ini ibadah yang baik, dan ini memberikan benefit untuk aku. Aku senang ibadah di tempat ini. Tetapi saudara, worship is not about the music. Because esensi dari worship adalah apa? About giving God the honor and glory He deserve. Memberikan kemuliaan, penghargaan kepada Allah yang memang layak dia dapetin. Giving the Father, Bapa yang kita kenal di dalam Yesus itu, kemuliaan dan penghargaan. Jadi ibadah itu bukan masalah selera. Selera yang ditentukan oleh kita, selera tentang tempat, tentang pembicara, tentang jenis ibadah, tentang jenis alat musik. Ibadah bukan untuk cari kepentingan diri sendiri. Ibadah bukan untuk get something. Tetapi ibadah you give something. Maka saudara, Yesus mengatakan kepada perempuan ini, bukan masalah lokasi.
Ini masalah relasi. Yang kedua, Yesus bicara tentang how we worship. Bagaimana kita ini beribadah. Perhatikan apa yang Yesus katakan di ayat 23 dan 24. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara, perhatikan kata harus. Di dalam Alkitab kalau muncul kata harus, meskipun itu kata yang sepertinya kata yang nggak terlalu signifikan menurut kita. Tetapi berulang kali Yesus memakai kata harus. Itu artinya Yesus bukan bicara pilihan. Yesus bukan bicara engkau boleh beribadah dalam roh dan kebenaran atau engkau boleh beribadah dengan cara lain. Enggak. Tapi Yesus mengatakan engkau harus. Bukan optional, tetapi ini adalah satu keharusan. Yaitu apa? Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saudara, apa artinya nih? Beribadah di dalam roh. Saudara ingat perdebatan Yesus dengan perempuan Samaria ini adalah tentang masalah tempat. Dan Yesus ingatkan, bukan sarana, bukan tempat, bukan lokasi yang menjadikan ibadah itu otentik. Bukan karena kita datang di satu tempat yang menurut kita ini tempat ibadah, lalu kemudian ibadah kita itu otentik karena kita ada di sana. Yesus katakan bukan itu. Bukan berarti sekali lagi tempat tidak penting, bukan itu poinnya. Tetapi Yesus ingin masuk ke dalam esensi yang lebih dalam lagi. Sudah kenapa? Karena bicara tempat sekali lagi ini cuma bicara bentuk luar. Outward form. Bentuk luar dari ibadah. Setelah ibadah itu pasti punya bentuk luarnya kan. Sama seperti kita datang duduk, nanti diajak berdiri, kita berdiri. Itu semua gerakan-gerakan luar. Waktu diajak nyanyi, mulut kita mengeluarkan kata-kata untuk menyanyi. Setelah itu bentuk luar, outward form dari ibadah kita. Ada lokasinya, ada tempatnya. Sudah akan melihat ada liturgisnya, sudah melihat ada pemain musiknya. Semua itu adalah sarana-sarana untuk menunjang untuk ibadah itu. Tetapi ibadah itu nggak identik dengan bentuk luar ini. Maka Yesus bicara tentang dalam roh. Saudara, apa artinya? Kata roh di sini menunjuk pada roh manusia, orang-orang yang telah diperbaharui oleh Roh Kudus. Dan kata roh di sini jelas mengacu pada hati, jiwa kita, esensi batiniah kita nih. Artinya begini. Ketika Yesus bicara tentang beribadah dalam roh, ibadah itu bersifat spiritual. Yesus ingatkan kan di ayat 24 tadi. Allah itu roh. Gimana kita berhubungan dengan Dia? Berhubungannya utamanya bukan fisikal, tetapi spiritual. Keluar betul-betul dari dalam diri kita. Keluar betul-betul melibatkan manusia batiniah kita yang terdalam. Maka ibadah dalam roh itu meminta kita untuk memiliki ketulusan, kesungguhan, kasih yang memang keluar dari dalam nih. Justru di dalam ibadah kita, apakah seperti itu yang keluar? Apakah ibadah kita betul-betul berpusat dari seluruh keberadaan batiniah kita yang kita ungkapkan di dalam bentuk ritual yang eksternal? Ibadah tidak mungkin tanpa ritual eksternalnya, pasti ada. Tetapi saudara, ketika kita melakukan itu, apakah betul-betul itu hanya sekedar ritual eksternal? Tapi hati kita itu nggak ada di sana. Saudara, ungkapan dalam roh itu juga mempunyai arti. Ketika roh kita itu dibangkitkan, digerakkan oleh Roh Kudus yang ada dalam diri kita untuk sungguh menyembah Dia. Di mana roh Allah bekerja dan membangkitkan satu kekaguman kita pada Allah. Membangkitkan satu keagungan Allah yang kita terpesona. Belajar dari hal yang sangat sederhana. Ketika saudara menyanyi dalam ibadah ya, kita ambil contoh dalam konteks ibadah. Ketika kita menyanyi, apakah itu cuma sesuatu yang keluar dari lip service kita, mulut kita? Karena sebenarnya sudah otomatis nih, karena semua nyanyi kita ikut nyanyi. Tapi kalimat demi kalimat, nggak ada penghayatan sama sekali. Tapi ketika kita melakukan secara berbeda, kalimat demi kalimat kita hayati dari lagu atau dari himne. Saudara, saya tidak percaya saudara tidak mendapat berkat. Saya percaya pasti ada berkat di dalamnya. Dan Roh Kudus bekerja menggerakkan kita untuk bersukacita. Bersukacita
Ataupun mungkin juga Roh Kudus menggerakkan kita untuk kemudian merenungkan tentang diri kita. Ketika tadi paduan suara Komisi Wanita menyanyi, saya menyimak kalimat demi kalimat, lagu yang sudah sering saya dengar. Bahkan saya juga sering nyanyikan. Tapi hari ini saya memposisikan untuk mendengar kalimat demi kalimat, yang saya ingin itu supaya Tuhan bicaralah melalui kalimat ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita lakukan itu, saya percaya ada berkat Tuhan di dalamnya. Karena worship itu memang first and foremost an experience of the heart. Ibadah itu utamanya dan pertama-tama adalah pengalaman hati. Ibadah mencakup lebih dari sekedar bentuk-bentuk luar yang kita ikuti. Berdiri, duduk, menyanyi, memberi persembahan, mendeklarasikan pengakuan iman rasuli, datang ke satu lokasi, lebih dari itu. Kenapa saudara? Karena ingat, outward form, bentuk luar itu. Ketika kita bicara bentuk luar dari ibadah, kita tuh masih bicara separuh tentang ibadah. Kita masih bicara hal yang partial. Karena esensi ibadah bukan terletak di bentuk-bentuk lahiriah itu. Maka Tuhan Yesus pernah menegur orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Saudara tahu ini orang-orang beragama loh, pemimpin-pemimpin rohani dari bangsa Yahudi, tapi Yesus pernah menegur mereka dengan keras, dengan mengutip perkataan dari Nabi Yesaya. Yesus berkata begini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Saudara, yang Yesus katakan ini ditujukan untuk pemimpin agama loh. Bukan orang-orang biasa. Orang-orang yang biasa beribadah. Tapi Yesus berani katakan apa? Bibirnya betul memuliakan aku, tapi hatinya jauh daripadaku. Di dalam bahasa Jawa itu hati yang emoh. Enggak mau Tuhan. Aku enggak mau engkau. Jadi saudara bisa bayangkan, kalau di dalam satu kebaktian, orang datang dengan rutin ikut nyanyi kalimat demi kalimat yang sepertinya mengagungkan Tuhan. Tetapi dalam hati berkata, no, engkau bukan Tuhanku. Saudara, itu bukan worship, tapi itu kemunafikan. Sekalipun orang-orang Farisi ahli Taurat beribadah di tempat yang benar, mulut mereka mengeluarkan kata-kata manis yang baik, tapi hati mereka jauh dari Tuhan. Tindakan ibadahnya baik, bagus, tapi cuma berhenti sebagai pengakuan luar, karena hati mereka ternyata tidak sesuai dengan pengakuan bibir. Dan Yesus tidak setuju dengan ketidaksesuaian antara aspek eksternal dengan aspek internal ini. Maka worship yang tidak keluar dari hati itu sia-sia hampa, itu bukan ibadah sejati, bahkan it is no worship. Itu bukan ibadah. Karena ibadah yang sejati itu terjadi ketika kita bukan hanya worship dengan bentuk-bentuk lahiriah yang kita ikuti. Tapi betul-betul kita keluar dari hati kita karena kita menghargai Tuhan, mencintai Dia yang sudah mencintai kita. Maka doa tanpa hati percuma. Bernyanyi tanpa hati sia-sia. Pengakuan iman dan liturgi tanpa hati percuma. Mendengarkan khotbah tanpa hati tidak ada gunanya. Ibadah tanpa hati itu kosong, tidak berguna. Betapapun dalamnya makna rohani dari kata-kata pujian yang kita nyanyikan. Betapapun indahnya doa yang kita panjatkan. Namun kalau kita tidak lakukan dengan ketulusan dan kesungguhan dari hati, itu cuma lip service. Itu bukan penyembahan. Itu kemunafikan. Karena ibadah itu bukan sekedar gerakan fisik atau nyanyi yang diucapkan. Ibadah itu ungkapan dari hati yang sungguh menghargai Tuhan, menghormati, mencintai Bapa. Yang kedua, Yesus bicara tentang beribadah dalam kebenaran. Saudara ingat tadi di ayat 22 Yesus berkata begini kepada perempuan itu. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Bagi kita aneh kan? Kok bisa orang beribadah kepada satu objek, tapi dia nggak kenal objek itu?
Saudara, kenapa Yesus berani menegur orang Samaria seperti itu? Dan Yesus berani berkata, kami menyembah apa yang kami kenal. Saudara, kenapa? Karena orang Samaria, saudara, memang memiliki pengenalan, pemahaman tentang Allah itu kurang. Kenapa kurang? Karena mereka menerima perjanjian lama, mereka cuma menerima 5 kitab Musa. Yang lain mereka tidak terima. Jadi pemahaman kebenaran tentang Allah mereka itu kurang atau cacat. Maka Yesus berani berkata, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita bicara tentang ibadah yang esensinya adalah penyembahan pada Allah, maka harusnya kan, konsep tentang Allah harus didasarkan pada kebenaran. Bukan pada apa yang kita pikir itu benar. Bukan pada perasaan kita tentang Allah itu harusnya bagaimana. Bukan pada imajinasi kita, Allah harusnya gimana. Sebab saudara, kalau kita landaskan itu pada imajinasi kita, kepercayaan kita ataupun keyakinan kita yang tidak benar, pada waktu itu tidak terwujud nyata, kita jadi kecewa dan tidak akan datang lagi untuk menyembah Tuhan. Bayangkan saudara, kalau orang memahami Allah itu cuma sebagai pemberi berkat, pemberi kesembuhan, pembuat mujizat, Allah yang baik, yang tidak akan pernah memberikan penderitaan. Bayangkan saudara, kalau dia punya konsep Allah seperti itu, lalu datang ke gereja, dengan berpikir begini, kalau Tuhan lihat aku rajin datang ikut kebaktian, Tuhan tidak mungkin tidak memberkati aku dengan kelimpahan, dengan kesembuhan, dengan mujizat, dengan pertolongan. Bayangkan saudara, kalau kemudian dia kembali ke dunia realitasnya setelah kebaktian, ternyata hidup kesusahannya tetap tidak berubah. Maka orang seperti ini akan berpikir, ada something wrong dengan Tuhan. Ya aku sembah. Ngapain aku nyembah Tuhan seperti ini? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ibadah yang sejati adalah dalam kebenaran dasarnya. Dan kebenaran datangnya dari Allah sendiri kan. Dan jangan lupa Yesus sendiri pernah berkata dia adalah kebenaran. Maka ibadah kita harus sesuai dengan kebenaran Yesus ajarkan atau tunjukkan mengenai siapa Allah itu. Apa yang Allah telah lakukan. Maka Yesus berani mengajak perempuan Samaria ini, kenalilah Allah sebagai Bapakmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, worship, ibadah itu harus bersifat theological. Ibadah harus mencerminkan pemahaman iman tentang siapa Allah dan apa yang Allah telah lakukan. Kita tidak bisa beribadah cuma berkata begini, yang penting aku mau nyanyi. Yang penting aku punya semangat memuji. Yang penting aku punya semangat untuk bersekutu. Yang lain gak penting. Saudara, worship must be theological. Seorang yang bernama R.C. Sproul bahkan berkata begini, to worship God in truth is to worship Him as He commands. Menyembah Allah dalam kebenaran itu artinya menyembah Dia sebagaimana yang memang Dia ajarkan, Dia perintahkan, Dia minta untuk kita lakukan. Maka pemahaman kita tentang worship harus dikontrol oleh kebenaran, bukan oleh perasaan kita, bukan oleh imajinasi kita, bukan apa yang kita pikir itu benar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam ibadah harus kita menundukkan diri pada kebenaran. Dan ketika kita beribadah bersama komunal ini, secara tidak langsung, kita juga mengajak orang lain untuk hidup dalam kebenaran. Maka jangan melihat ibadah itu cuma masalah musik, lalu konsentrasi ke sana, dan ketika katakanlah timba pemberitaan firman Tuhan dalam khotbah, kita tutup telinga. Seolah-olah kita merasa saya nggak perlu itu. Yang penting saya datang nyanyi dan saya lega. Saudara, kalau kita simpulkan dari dua ini bukan dua fitur yang berbeda, tetapi satu konsep yang nggak bisa dipisahkan. Saya sebut ini sebagai dimensi experiential dan dimensi kognitif. Ibadah selalu mencakup dua aspek ini. Aspek hati, semangat, emosi, kesungguhan. Tetapi aspek kebenaran. Saudara, kenapa penting? Karena jangan sampai kita menjadi orang beribadah, cuma menekankan satu aspek. Ketulusan, kesungguhan, emosi, sungguh-sungguh nih. Tapi nggak dasar pada kebenaran. Atau sebaliknya, kita menekankan ibadah harus sesuai kebenaran nih. Tapi tidak melibatkan hati, emosi, perasaan batinia kita. Maka ibadah menjadi sesuatu yang kering.
Saudara, dua dimensi ini penting sekali di dalam ibadah yang sungguh memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan saya percaya itu pasti juga menjadi berkat bagi kita. Roh tanpa kebenaran menghasilkan pengalaman emosional yang dangkal. Orang bisa beribadah dan rasa tersentuh di dalam gedung kebaktian. Begitu keluar, hidupnya nggak berubah. Kebenaran tanpa roh menjadikan ibadah itu sebagai perjumpaan yang kering dan gak ada gairah. Maka dimensi experiential dan dimensi kognitif ini sangat penting, saudara. Itulah yang Yesus ajarkan. Maka worship must engage your emotion. Melibatkan emosi kita, hati kita, kesungguhan kita. Dan kita lakukan dengan satu ketulusan karena saya menghargai Tuhan, mencintai Tuhan yang mencintai saya. Tapi worship must engage your thought. Jangan sampai saudara di dalam ibadah kita itu gak mau pakai secara kritis pikiran kita. Kita tuh bisa secara mekanis nyanyi lagu yang diajak oleh liturgis nyanyi. Padahal mungkin kita gak sadar, ada kalimat teologis yang keliru. Maka di GKY saya selalu ingatkan, di dalam ibadah, perhatikan pilihan lagunya. Jangan karena populer, karena enak dinyanyikan. Tetapi itu nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi kita secara mekanikal itu sudah bisa menyanyi. Karena apa? Kita suka lagu itu. Tapi kita harus pakai pikiran nih, yang kritis untuk juga menyimak kata demi kata. Yang tadi saya katakan, saudara, kalau kita menyimak kata demi kata, dan kata-katanya memang bagus dan betul-betul alkitabiah, saudara tidak mungkin tidak mendapatkan berkat rohani dari perenungan itu. Karena yang namanya ibadah itu bukan sekedar perasaan, emosi, tapi juga keterlibatan pikiran kita. Yesus berkata begini, saatnya akan tiba, sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Lalu Yesus tutup dengan kalimat ini, sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Kalau Allah hadir di tengah-tengah kita dan mencari orang-orang yang beribadah seperti ini, apakah Allah menemukan orang-orang seperti itu di GKI Alam Sutra? Seorang berkata kalimat ini sebagai penutup renungan saya. Dia berkata, ibadah sejati bukan sekedar pengalaman emosional. Ibadah yang sejati ini menjangkau hingga ke lubuk jiwa dan menyentuh setiap aspek keberadaan kita. Artinya begini, ketika orang ini datang ke kebaktian yang 1 jam atau 1,5 jam, ibadah bukan sekedar cuma satu pengalaman emosional dia bersama dengan jemaat yang lain menyembah Tuhan. Tetapi ibadah itu menyerap masuk sampai the very depths of our souls. Dan menyentuh setiap aspek. Maka ketika meninggalkan ruang kebaktian, sentuhan ini akan terus berlanjut dan mempengaruhi hidupnya setiap hari. Maka saudara sering mendengar ungkapan yang paling umum sekali orang sering katakan, ibadah kan bukan sekedar cuma masalah kebaktian yang 1 atau 1,5 jam. Tapi keseluruhan hidup kita adalah ibadah. Kenapa? Karena memang ibadah yang dilakukan hari Minggu, itulah yang masuk sampai kedalaman jiwanya dan menyentuh setiap aspek dari being-nya. Kiranya di GKI Alam Sutra banyak penyembah-penyembah yang demikian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mohon berkat-Mu untuk apa yang kami renungkan hari ini. Dengan jujur kami mengevaluasi diri kami. Kami yang mungkin mengaku sebagai anak-anak-Mu, kami yang mengaku sebagai orang-orang yang beriman. Bahkan kami mengaku kami sebagai orang yang beribadah.
Biarlah Tuhan apa yang kami renungkan hari ini membawa kami untuk memahami esensi ibadah sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan. Bagaimana relasi kami dengan Tuhan yang kami sembah? Apakah Engkau Tuhan cuma satu objek yang jauh dan tidak ada kena-mengenanya dengan hidup kami? Apakah sungguh-sungguh ibadah kami keluar dari hati kami yang terdalam, ketulusan, kesungguhan, dan kasih kami, dan penghargaan kami kepada Tuhan yang sudah begitu luar biasa baik dan mengasihi kami? Dan apakah ibadah kami adalah ibadah yang sungguh dituntun oleh kebenaran, bukan disetir oleh keinginan kami, imajinasi kami, harapan kami, keinginan kami, perasaan kami, tapi sungguh-sungguh dipimpin oleh kebenaran itu. Biarlah renungan ini boleh menjadi satu pedoman untuk hidup ibadah kami sebagai komunitas orang percaya di tempat ini ya Tuhan. Berkatilah firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.